qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, dan semestinya kita senantiasa memuji syukur Allah Ta'ala, karena kita tidak akan pernah bisa lepas dari karunia-Nya. Kalau kita lepas dari karunia-Nya, sesaat saja kita akan binasa. Kita lepas dari karunia Allah berupa jantung yang berdetak, paru yang bekerja, kemudian anggota tubuh kita yang masih berfungsi seperti sedia kala. Ketika Allah mencabutnya, maka kita akan binasa. Maka apalagi dengan karunia Allah berupa hidayahnya, taufiknya, yang sebenarnya kita lebih membutuhkan hidayah taufik melebihi kebutuhan kita. Kita diberikan sehat, diberikan afiat sejahtera, karena karunia Allah berupa sehat itu untuk kebaikan dunia kita, tetapi karunia Allah berupa taufiknya, hidayahnya itu untuk keselamatan, kebaikan kita, dunia kita, alam barzah kita, dan akhirat kita. Maka kalau kita merasa sangat butuh, sehingga kita ketika mendapatkan karunia Allah, kita muji syukur atasnya untuk urusan dunia kita, apalagi untuk urusan agama akhirat kita. Kita sangat butuh, dan ketika hari ini kita diberikan taufik untuk ngaji, kita diberikan kesempatan untuk ngaji, kemudian diberikan taufik untuk ngaji, maka kita harus lebih mensyukuri, dan kita berharap diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Tak lupa salawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah Rabb kita, yang asalnya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Ketika Nabi SAW berdakwah di tengah-tengah penduduk Mekah, mereka tidak tahu dan tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian, kehidupan yang jauh lebih panjang, kehidupan yang jauh lebih berat, kehidupan yang jauh lebih nikmat dari kehidupan dunia. Sampai Nabi SAW berdakwah, menyampaikan risalah Rabb kita, turun ayat-ayat, surat-surat Makkiyah yang banyak sekali berbicara tentang masalah kebangkitan. Surat-surat di Juz Ammah kan bicarakan itu. Maka Nabi SAW ingatkan itu. Kemudian juga ingatkan jangan syirik, tegakkan senantiasa tauhid. Baru kemudian pada periode Madinah, Nabi SAW banyak menerima syariat yang berisi tata cara ibadah, sholat berjamaah, kemudian puasa, jihad fisabilillah, zakat, dan lain sebagainya. Maka kepada beliau hendaklah kita banyak bersyukur, banyak terima kasih, dengan banyak sholawat, dan yang tidak kalah penting banyak mengikuti sunnahnya, ajarannya. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya dan mendapatkan syafaatnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan bab al-yakin wa tawakkul, yakni pembahasan tentang keyakinan dan tawakal. Yang kita melanjutkan hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Namanya Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Dia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baiti, kebiasaan beliau kalau keluar dari rumahnya, maka beliau mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama
au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi dengan sanad-sanad yang sahih. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari rumah berdoa dengan doa ini. Monggo kita menghafalkannya dan membiasakan mengucapkannya. Kalau lupa atau belum tahu, belum hafal, maka biasakan ketika keluar berdoa dengan doa ini sambil membaca, nanti akan hafal dengan sendirinya. Doa ini doa yang sangat mulia, doa yang sangat agung kandungannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ba dalam ucapan bismillah itu oleh para ulama dikatakan sebagai ba al-isti'anah, ba permohonan pertolongan. Artinya ketika kita mengatakan bismillah, aku memohon pertolongan kepada Allah. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita kalau nggak ditolong oleh Allah nggak akan bisa. Ya, kita nggak akan bisa tiba di tempat kita kerja kalau bukan karena pertolongan Allah. Saya tidak bisa tiba di tempat ini kalau bukan karena pertolongan Allah. Sering saya pribadi lihat orang nggak sampai tujuannya karena Allah takdirkan dia celaka di perjalanannya. Ya, jangankan perjalanan yang jauh, perjalanan dekat aja bisa. Maka katakan ini, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, tawakkaltu 'ala Allah, aku gantungkan urusanku kepada Allah. Aku gantungkan urusanku kepada Allah. Aku gantungkan sampaiku aku ke tempat tujuanku kepada Allah. Karena nggak akan bisa menyampaikan kita, nggak akan bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan kita kecuali Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika. Doa ini penting para jamaah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an adilla au udalla, dari tersesat, dari aku tersesat atau aku disesatkan. Kita minta kepada Allah jangan sampai kita ini tersesat atau kita disesatkan orang. Au azilla au uzalla. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari tergelincir atau digelincirkan hingga akhirnya kita melakukan dosa. Au adlima au udlama. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku berbuat zalim atau aku dizalimi. Ya, dari aku berbuat zalim atau aku dizalimi. Kalau aku berbuat zalim, kalau kita berbuat zalim, kita akan nanggung dosa. Kalau kita dizalimi, ya kalau kita sabar berpahala. Tapi kalau bisa afiah, kalau bisa kita ini senantiasa sejahtera, nggak ada yang ngedzalimi, kan seperti itu. Pengennya kalau istilah orang Jawa, budal selamat mulih selamat. Ya, nggak dizalimi di jalan, nggak berbuat zalim di jalan. Au ajala au yujhal alayya. Aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari aku bertindak bodoh atau aku dibodohi. Subhanallah, doa yang sangat bagus, yang menyeluruh, yang makanya sebenarnya kalau kita renungkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doa yang sangat agung. Maka sebisa mungkin baca doa ini dalam keseharian kita ketika kita keluar dari rumah. Ketika kita keluar dari rumah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari hadis ini? Yabda'ul abdu hayatah, hendaklah seorang hamba mengawali kehidupannya kharija baiti, di luar rumahnya. Mengawali kehidupannya di luar rumahnya dengan mengingat Allah. Makanya inilah kesempurnaan agama kita. Kita senantiasa diajari zikir, ingat Allah Ta'ala di setiap saat dan di setiap kesempatan kita, termasuk ketika kita ngawali kehidupan kita di luar rumah. Kita kan nggak tahu di luar rumah ada apa saja, kan kita nggak tahu. Ya, kalau petani nggak tahu nanti di sawah ada ular atau enggak. Kalau pedagang nggak tahu nanti di tempat atau di pasar ada yang hasad atau enggak. Kita kerja misalkan di pabrik, kita nggak tahu ada teman-teman kita yang ingin jahili kita atau enggak, seperti itu. Ya, jadi ada yang ingin punya makar, punya keinginan untuk menjahili kita, ngeprank kita, nyakiti kita dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu. Yang tahu Allah. Makanya
berlindung kepada Allah dari ini semuanya. Ya, dari adilla au udalla. Ya, dari tersesat, aku tersesat atau disesatkan. Azilla au uzalla, dari tergelincir atau aku digelincirkan dalam kebatilan. Ya kan? Dari adlima au udlama, aku dari berbuat zalim atau aku dizalimi oleh orang. Au ajala, atau aku terjatuh ke dalam kesalahan, kebodohan. Ya, makanya akhirnya hidupnya seorang muslim itu sempurna. Hidupnya seorang muslim itu sempurna. Kita lihat orang yang biasanya, saya pernah ngobrol sama teman-teman yang kerja di pabrik, waktu itu banyak PHK. Terus bagaimana? Biasanya Ustadz, kalau orang-orang yang ngaji-ngaji kayak kita ini enggak Ustadz, enggak macem-macem, karena memang enggak macem-macem. Enggak seperti yang teman-teman mereka misalkan di koperasi, mereka ngadakan koperasi, kemudian ada yang diembat. Mereka orangnya kadang sering masuk terlambat, ya kan, sering pulang cepat, ya, macem-macem. Akhirnya orang itu melihat kehidupan orang yang seperti itu, yang tidak mengamalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak sesempurna orang yang senantiasa mengikuti ajarannya Nabi. Orang kalau mengikuti ajarannya Nabi dimanapun akan sempurna, di tempat kerja sempurna, di rumah sempurna, di jalan sempurna, bukan hanya di masjid. Jadi akan sempurna. Ya, maka baca doa ini, renungkan kandungannya. Ya, jadi seorang muslim mengawali hidupnya di luar rumah dengan mengingat Allah, tawakal kepada Allah, nyerahkan urusannya kepada Allah. Kita memang boleh punya target. Saya hari ini dagang harus dapat sekian. Itu target untuk pegangan kita dalam bekerja. Saya targetnya hari ini kerja di kantor melakukan ini. Tidak jadi masalah. Tapi yang bisa mengantarkan kita mencapai target itu adalah Allah. Makanya kalau nggak bisa memenuhi target itu, kita dianjurkan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya sama seperti target kita hari ini tiba selamat di tempat kerja, tapi takdirnya bannya bocor, takdirnya celaka. Itu qadarullah wa ma syaa fa'ala. Pelajaran yang kedua, semestinya seorang hamba mukmin ayyakuna daimat ta'awud, senantiasa berlindung kepada Allah. Kita ini harus banyak berlindung kepada Allah. Maka hafalkan doa-doa Allahumma inni a'udzu, ya Allah aku berlindung kepadamu. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kedukaan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Seorang muslim nggak boleh malas. Hidup di dunia itu memang seperti itu karakteristiknya. Ya, nggak ada ceritanya dalam kehidupan dunia malas-malasan, enggak. Kalau kita ingin bahagia, selamat dunia kita, nggak boleh malas-malasan. Ibadah khususnya. Mau nyantai nanti di surga, bukan di sini. Ya, di dunia mungkin 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun kita harus semangat terus. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah. Minal ajazi wal kasal, minal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut, dari sifat kikir. Nah, termasuk di sini ketika keluar dari rumah itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajala au yujala alayya. Jadi berlindung kepada Allah dari hal-hal yang ini. Ya. Sehingga kita ini berada di jalan yang lurus. Di tempat kerja jalannya ya lurus, waktunya sholat ya sholat, nggak khianat, kita diberikan amanat, ya kan? Di jalan juga seperti itu, di rumah juga seperti itu. Sempurna, kehidupan seorang muslim itu sempurna. Tapi untuk bisa sampai ke sana, nggak mungkin kalau nggak diawali dengan doa. Tapi sekali lagi doanya harus difahami, bukan hanya sekedar mengucapkan aja. Jadi harus dipahami. Pentingnya memahaminya nanti. Setelah ini ada doanya. Kemudian masdarul idlal, sumber kesesatan itu apa? Ada dua disebutkan oleh Syekh Salim bin Id di sini. Waswasatun nafs, bisikan jiwa. Bisikan jiwa. Bisikan jiwa itu gini, sedang mulia, masih durung waktu nih misalkan. Itu bisikan jiwa. Ya. Ini kesempatan. Ya, ada celah.
mau korupsi kah, mau apakah, ya. Jadi adalah bisikan jiwa. Ketika jiwa ini menginginkan dunia, ini sebenarnya yang menjadikan jiwa kita kotor itu karena menginginkan dunia, ya. Makanya penting jiwa itu ditazkiyah terus, dibersihkan terus. Ngaji tazkiyatun nafas itu penting, bersihkan jiwa itu penting, ya. Waduh, ini ada sepeda motor keluaran baru, pengen, tapi nggak ada uangnya. Akhirnya orang kalau orientasinya dunia, menghalalkan segala cara. Pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Dia tidak melihat kondisinya. Atau yang kedua, sumber kesesatan itu adalah kaidus syayatin, yakni tipu daya setan. Jadi setan bisiki, oh enggak apa-apa, ya korupsi sedikit nggak apa-apa, yang nggak boleh itu yang banyak, misalkan itu. Homer itu nggak apa-apa, biar nggak pusing, ya kan, pekerjaan di kantor biar nggak pusing, homer aja, biar nggak pusing, ngerokok aja, misalkan kayak gitu, ya. Yang nggak boleh itu yang buat mabuk, pokoknya nggak mabuk nggak apa-apa. Nah itu kayak itu syayatin, ya, tipu daya setan. Termasuk tipu daya setan itu gini, sampean orangnya itu baik, ya pisan-pisan wis agak telat, yang lainnya kan lebih parah gitu, misalkan. Kan kadang di tempat kerja kita kan seperti itu, ya. Kita berusaha untuk istiqomah, untuk kokoh, tapi sekitar kita ngendoni. Ini gak tahu absen tok, mari ngono ucul, mari ngono gak balik-balik, absen wae mulih teko maning. Ya ini kadang nggoda kita. Ini kadang nggoda kita. Ya. Kemudian gratifikasi misalkan. Ya, jadi gratifikasi. Oh, enggak apa-apa ini, halal. Wong ini hadiah kok. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahadu tahabu, saling berikan hadiahlah kalian saling mencintai, gitu kan. Wah, akhirnya betul dalilnya. Setan juga berdalil. Ya. Kalau kita nggak paham secara menyeluruh, akhirnya seperti itu. Padahal gratifikasi tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan seorang sahabat yang datang kepada Nabi karena diutus mengambil pajak, kemudian mengambil harta zakat, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Anda dan ini dihadiahkan kepada saya. Kemudian Nabi ingkari. Nah, itulah tipu daya setan. Makanya yang bisa menyelamatkan kita dari tipu daya setan itu belajar sing bener. Ngaji Al-Quran dan tafsirnya, ngaji hadis dan syarahnya. Wis, konsentrasi saja belajar yang benar. Nanti akan ketahuan dengan sendiri yang enggak benar. Nah, itu pegangan kita. Ketika ada bisikan setan, yang kita lakukan apa? Oh, ini tipu daya setan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari ini semuanya. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang terakhir, istihbabu al-mudawama ala hadzal dzikr. Anjuran menjaga konsistensi zikir ini ketika keluar dari rumah, liyakunal abdu, agar seorang hamba itu dalam penjagaan Allah Ta'ala, agar kita senantiasa dijaga. Jadi agar kita senantiasa dijaga. Kita kalau ingin dijaga, ya ini caranya. Bukankah kita sering mendoakan, si fulan semoga Allah menjaganya, hafizahullahu ta'ala. Ya jangan hanya ustadznya saja yang disebutkan, Ustadz Aziz hafizahullah ta'ala. Kalau menyebutkan temannya, ya sebutkan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga dia selama dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, didoakan hafizahullah ta'ala. Kalau sudah mati, apa doanya? Rahimahullah. Jangan menyebut almarhum ya, sekali lagi, karena almarhum tidak bernilai doa. Ya sama orang meninggal sebelumnya, para ulama sebelumnya, khusus para sahabat radhiyallahu anhum, karena Allah menyebutkan dalam firman-Nya. Khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihimussalam, itu semuanya doa. Itu semuanya adalah doa. Ya, yang masih hidup didoakan hafizallahu ta'ala, yang melenceng didoakan hadahullah, semoga Allah memberinya hidayah. Sekarang hadis yang ke-10. Ini menjelaskan betapa pentingnya kita doa dengan doa ini, atau doa dengan redaksi yang disebutkan dalam hadis ke-10 ini. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala," siapa yang mengatakan, yakni idza kharaja min baiti, yakni ketika keluar dari rumahnya,
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah aku mohon pertolongan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku gantungkan urusanku kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya. Jadi orang kalau keluar dari rumahnya mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini yang insyaallah yang kita banyak hafal. Ya. Ini sudah bagus, tapi kalau perlu ditingkatkan. Jangan hanya ini. Hadis yang sebelumnya kita juga membacanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah juga kita baca. Berarti mau keluar rumah doanya 2, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau perlu misalkan ada macam doa, misalkan 2 doa, kita belum sempat zikir pagi misalkan, ya sambil sepeda motoran zikir pagi. Belum hafal, ya dihafalkan. Caranya bagaimana? Ya pada subuh dibaca dulu, baca dulu sampai hafal, nanti sambil berkendara zikir pagi gitu. Sambil berkendara pulang zikir petang. Itu jadi sudah di luar kepala. Hafal. Jadi semakin banyak zikir sebenarnya semakin bagus, sehingga kita ketika berjalan kita dalam zikir. Maka orang yang baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata, dikatakan hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupi, wa wukita, dan engkau telah dijaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tanaha anhu syaiton, maka setan akan menjauh dari dia. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kita kan nggak tahu di luar banyak setan, kan kita nggak tahu. Ya, setan, khususnya setan dari kalangan jin. Ya, bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin. Kita nggak tahu karena mereka adalah makhluk yang kita tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Kita nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Kalau ada orang mengatakan, oh ada dia yang bisa melihat setan, dia kufur kepada Allah. Karena Allah berfirman, ya innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kalian, ya, dan kabilahnya di tempat yang kalian nggak bisa melihat mereka. Jadi kita nggak bisa melihat setan, nggak bisa melihat jin. Kalau penampakan itu ya ngeprank aja mereka. Ya, jadi mereka ganggu, ya sama seperti manusia kan suka ngeprank, suka ganggu orang. Mereka juga seperti itu. Apalagi kalau mereka di rumah gitu ya. Di rumah, oh di sana ada si manis, oh senang mereka munculkan diri menjadi bentuk si manis. Tapi kalau kita ada seperti itu kira-kira menjauh enggak? Ya takut ya. Padahal Abu Hurairah itu pernah, Ubay bin Ka'ab pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ya kan, disuruh menjaga harta zakat, tiba-tiba melihat ada ya anak kecil kemudian berbulu anjing. Maka ditanya, kamu manusia apa jin? Gitu. Maka dia ngaku, aku jin. Gitu. Kalau kita kan enggak. Kita gimana? Lari. Ya karena kebiasaan kita seperti itu. Makanya kalau di Arab anak-anak itu enggak takut, karena sudah tersibuk ajaran Islam. Kalau kita kan enggak. Kebiasaan kita lari, semuanya lari. Ya. Nah, tapi kalau kita baca ini akan dikatakan hudita wa kufita wa kita, engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan menjauh darinya. Hadis diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan selain sebagainya. Nah, dalam riwayat Abu Daud ada tambahan. Wa yaqulu yakni asyaiton, maka setan akan berkata li syaitonin akhar, kepada setan yang lain. Maka setan akan berkata kepada setan yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya, bagaimana kamu bisa menguasai orang yang sudah diberikan hidayah, yang sudah dicukupi, yang sudah dijaga? Kamu nggak akan bisa. Jadi ternyata rahasia agar seseorang itu tidak digoda, tidak diganggu, tidak disesatkan oleh setan karena dia diberikan hidayah, karena dia dicukupi, karena dia dijaga, hanya dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Makanya ini menunjukkan betapa agungnya doa ini. Hadis sahih.
Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, keutamaan tawakal kepada Allah. Keutamaan tawakal kepada Allah. Keutamaan iltija, kembali kepada Allah. Fa innahu hisnun hasin. Dia adalah benteng yang kuat. Makanya anak-anak kita ini sebenarnya baik tidaknya tergantung orang tua, apalagi yang belum balik ya. Tapi anak-anak itu bisa dengan benteng kita, dia juga diajari, ayo doa bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terbiasa, nanti naik kendaraan mesti ayo doa. Nggak usah di sepeda motornya dikasih stiker, nggak usah. Karena ngasih stiker itu bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam apa itu namanya tamimah, yang itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam syirik. Kalau suatu ketika stiker itu diambil, kemudian waduh, hilang iki stiker ya opo iki kok celaka ini bakalan. Nah, itu sudah menjadi tamimah. Kita bergantung kepada stiker itu, bukan bergantung kepada Allah. Nabi sendiri bersabda, innar ruqa wat tamaim wa tiwalah syirk. Sesungguhnya jampi-jampi, tiwalah, demikian juga dengan itu syirik ya. Tamaim, tamimah. Nah, seperti itu. Jadi biasakan aja, pokoknya keluar baca. Kalau kita sudah terbiasa pasti akan bisa. Anak-anak kita pun juga sama seperti itu. Ya, apalagi anak-anak. Saya pernah dulu ada masalah, akhirnya konsultasi sama Ustadz Arif. Ustadz, ya apa ini Ustadz? Oh gampang Ustadz, itu dijak kenalan sampai nggak iso turu, ya kan? Jadi diajak kenalan sampai nggak bisa tidur. Ternyata dibacakan murotal. Ya, ternyata masalahnya lupa, mau keluar, pas keluar nggak baca doa. Kemudian pas lewat barongan lupa nggak baca a'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Nggak baca doa itu, gitu. Biasakan baca itu. Ya. Bukan malah mengatakan, "Mbah, nun sewu kula liwat nggih." Nah, itu malah tambah seneng dia. Gitu. Nah, ini para jamaah. Jadi tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah adalah hisnun hasin, benteng kokoh, yakil muslim kaidas syayatin, yang akan menjaga seorang muslim dari tipu daya setan. Benteng yang kokoh. Kemudian pelajaran yang kedua, la haula wala quwata. Ya, tidak ada daya kekuatan bagi hamba. Kita ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Jangankan untuk tidur, jangankan untuk duduk, apalagi berdiri. Untuk tidur saja loh, kalau Allah mengendaki nggak bisa, ya nggak bisa. Orang dikasih migrain kan nggak bisa. Sampai tidur pun sepertinya apa? Orang kalau kena migrain itu kok tidurnya seperti dibolak-balikkan seperti itu. Kita untuk tidur aja kadang nggak bisa. Kalau nggak dijaga, diberikan karunia oleh Allah Ta'ala. Makan, ya kan? Ada yang nggak bisa makan, harus disonde. Ada yang nggak bisa makan, akhirnya harus diinfus. Kan seperti itu. Kita nggak ada daya untuk itu, apalagi melakukan yang berat-berat. Apalagi untuk ibadah seperti kita sekarang, ngaji nggak bisa. Makanya kita dianjurkan ya seperti selesai sholat itu kan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena apa? Kita nggak punya daya untuk ibadah, nggak punya daya. Kita juga nggak punya kuasa untuk bisa membuat kita terus istiqomah, nggak bisa. Kita seperti ini nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Pelajaran berikutnya, inayatullah wa hifdzuh, penjagaan Allah. Ya, perhatian Allah kepada ahli iman. Jadi Allah itu betul-betul perhatian, Allah itu betul-betul menjaga ahli iman dari setan. Asalkan ahli iman itu minta kepada Allah. Kalau nggak minta ya nggak diberi. Ya, kecuali Allah mengendaki. Kecuali Allah mengendaki. Tapi masalahnya apa kita termasuk yang dikehendaki? Ya, seperti ini. Wis gampang, wis nggak usah sholat, nggak usah ibadah. Aku akhir hayat tobat. Ya kalau misalkan Allah mengendaki kita tobat, kalau enggak akhirnya Allah biarkan kita dalam kesesatan, ya sudah bablas.
Ya, bablas. Mati dalam kondisi kufur, bablas masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak boleh merasa aman. Orang beriman nggak akan merasa aman. Karena nggak merasa aman itulah akhirnya dia banyak berdoa, banyak berlindung kepada Allah. Nggak ada yang menjamin saya nanti bisa masuk surga. Nggak ada yang menjamin saya istiqomah. Makanya karena merasa nggak aman, akhirnya kita banyak mendekat kepada Allah, banyak doa. Aman itu turunan kata yang sama dengan iman. Ya. Jadi orang beriman harus tidak merasa aman agar nanti dalam kehidupan akhir diamankan oleh Allah Ta'ala. Alul iman, mereka akan diberikan keamanan dalam kehidupan akhirnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, ajzus syayatin, setan-setan itu lemah, ya, dari memalingkan, dari goda orang yang Allah berikan hidayah, orang yang Allah gemarkan dia melakukan ketaatan dan dibuat indah ketaatan itu pada dirinya. Jadi setan itu lemah, mau menggoda, memalingkan orang yang mendapatkan hidayah, itu nggak bisa mereka. Orang yang Allah berikan di dadanya itu senang, ya, melakukan keimanan, senang sholat, senang pengajian. Jadi kalau kita dalam diri kita itu ada rasa senang, ya, suwi gak ngaji, aku kangen, aku pengen ngaji, itu tanda Allah habbaba ilaihimul iman. Allah senangkan dia dalam keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum bi qulubikum. Jadi Allah buat itu indah, buat ngaji itu indah, buat sholat jamaah itu indah, buat sedekah itu indah. Sehingga kalau nggak melakukan itu susah. Ini karunia Allah. Ini karunia Allah yang harus kita syukuri. Nah, terhadap orang-orang seperti ini setan itu nggak bisa. Wah, berarti kalau kita sudah semangat ngaji berarti setan lemah sama kita. Oh, jangan. Hati-hati. Ini salah satu pintu masuknya setan. Apa itu? Ujub. Oh, ternyata saya sudah semangat ngaji, ya. Ternyata saya sudah semangat melakukan ketaatan, ya. Wah, akhirnya kita ujub, bangga. Hati-hati, bangga itu menjadi pintu masuknya setan. Ada orang yang hafid Al-Quran, ternyata ketika diruqyah dia juga keluar setannya. Padahal dia hafid, bagaimana kok bisa keluar? Ternyata pernah makan dengan tangan kiri. Nah, maka dengan tangan kiri itu pintu masuknya setan. Karena itu kan dilarang, kan? Fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Setan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, kalau kita menyerupai setan, setan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Pelajaran yang kelima, ta'awunus syayatin. Setan itu akan saling tolong-menolong untuk menyesatkan hamba Allah. Jadi setan itu saling tolong-menolong untuk menyesatkan hamba Allah. Maka sebagaimana setan tolong-menolong untuk menyesatkan hamba Allah, maka kita harus saling tolong-menolong untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ayo ngaji. Nggak cukup misalkan flyer itu di-share di grup. Coba WA teman yang lama nggak kelihatan, Pak, yang apa kabare? Ya, lama nggak ngaji. Malam ini ada menu spesial, Pak, gitu. Di WA aja, jangan dibuat di grup, nanti dibuat di grup. Atau nggak apa-apa di grup, ya, biar rame grupnya, nggak sepi, nggak sepaneng misalkan seperti itu. Nggak jadi masalah. Karena apa? Awal mungkin dia ngajinya karena makanan. Ya, ada, memang seperti itu ada. Ya, saya pernah dapat informasi sendiri tahu. Oke, kono menune iki ngaji saiki ae gitu. Ya, awal mula seperti itu. Tapi seiring dengan adanya ngaji, semoga Allah bantu dia untuk mengikhlaskan dirinya. Jadi memurnikan. Jadi maksud selain daripada Allah itu dibersihkan. Enggak jadi masalah. Karena setan tolong menolong untuk menyesatkan anak cucu Adam, maka kita harus tolong menolong untuk mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Itu. Ya. Perintah Allah, ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, oleh karena itu pelajaran yang terakhir, anjuran mengatakan doa ini, zikir ini ketika keluar dari rumah, liyahsula ma fihi min khair, akan mendapatkan kebaikan. Hadis yang terakhir dalam bab ini, yakni yakin dan tawakal. Hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu.
Anas meriwayatkan, karena akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bersaudara pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya itu sering mendatangi Nabi, yakni sering mulazamah, sering ngaji. Kalau istilah kita itu sering ngaji. Jadi sering mendatangi Nabi, belajar ilmu dari Nabi, belajar hukum-hukum agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar yahtarifu. Tetapi yang lainnya tidak. Yang lainnya ini kerja. Yang lainnya kerja, yang lainnya mencari nafkah. Fasakal muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya yang giat kerja ini mengadukan saudaranya kepada Nabi ini. Rasulullah, saudara saya ini gini. Ya, hanya ngaji terus nggak pernah kerja. Hanya ngaji terus nggak pernah kerja. Ya. Sehingga saya yang menjadi tulang punggungnya, saya yang nopang dia. Maka apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. La'allaka turzaku bih. Bisa saja engkau itu diberikan rizki, dilimpahkan kelapangan rizki dengan sebab engkau nanggung saudaramu itu. Jadi bisa saja engkau diberikan rizki dengan sebab engkau menanggung saudaramu itu. Rizkimu yang lapang, rizkimu yang luas, ya kan, yang mudah mungkin. Itu bisa saja karena engkau nanggung saudaramu itu. Akhirnya dia pun ya semangat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap giat dan nanggung saudaranya yang dia juga semangat dalam mencari ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, saya selalu mengatakan man inqata ali talabil ilmi wa tafaqquh fi ahkamiddin. Siapa yang menghabiskan waktunya mencari ilmu, tafaqquh, memahami hukum-hukum agama untuk menjaga syariat Allah. Niatnya ingin menjaga syariat Allah agar dia tahu yang hak, kemudian dia sampaikan, dia sebarluaskan. Fa innallaha yuhayyi'u lahu may yaqumu bisuni. Allah siapkan untuknya yang akan ngurusi urusannya, yang mencukupi hajatnya. Ya, jadi kalau kita niatnya mencari ilmu untuk menjaga syariat agama Allah, apalagi menyebarluaskan syariat agama Allah, apalagi untuk berdakwah, maka Allah akan siapkan untuk kita yang nanggung kita, mencukupi hajat kita. Ya. Jadi Allah akan siapkan pasti. Dari apa? Ya dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaku bih. Bisa saja atau semoga engkau itu diberikan kelapangan rezeki dengan sebab kamu ini. Jadi satu orang bersaudara ini yang dia tekun belajar, ya kan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajari ilmu-ilmu agama, hukum-hukum agama, ya. Hakikatnya dia itu sebenarnya disiapkan oleh Allah orang yang nanggung dia. Siapa itu? Saudaranya itu. Saudaranya itu. Dan kita pun juga sama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh paling gampang, anak kita yang kita pondokkan, anak yang kita sekolahkan. Ya, khususnya anak kita yang kita pondokkan, apalagi anak kita yang kita pondokkan agar dia kelak nanti menjaga syariat agama. Bukan hanya tahu ilmu agama, tapi nanti kelak menjaga syariat agama. Apalagi sampai menyebarluaskannya, paling tidak di tengah keluarga. Ya. Maka sebenarnya kita ini disiapkan oleh Allah untuk menjadi penjaga mereka, menjadi ya orang yang menjaga mereka, yang ngurusi urusan mereka. Akhirnya sering kita merasakan ya seolah-olah rezeki kita ini gampang. Kan ada wali-wali murid itu yang bilang, wali-wali santri bilang, wis ono ae wis. Ternyata memang ada, yaitu di antara bentuk Allah menjaga anak-anak kita dengan keberadaannya kita. Ya. Maka ini yang harus kita tanamkan pada diri kita,
agar kita senantiasa gantungkan urusan kita, nasib kita kepada Allah Ta'ala. Jadi gantungkan urusan kita, nasib kita kepada Allah Ta'ala. Jadi konsekuensi memahami hal ini itu adalah kita tawakal. Wis tawakal ae wis. Gusti Allah sugih. Masa memberikan orang yang tidak menyembah Dia, Allah bisa masa memberikan kepada kita yang kita maksudkan, kita tujukan agar anak-anak kita menjaga ilmu Allah. Kok Allah nggak memberi? Mesti diberi. Tinggal kita iman atau tidak. Tinggal kita berikutnya tawakal atau tidak. Makanya pelajaran berikutnya, at-targhib fi musa'adati ahli ilmi wa tullabi. Anjuran menolong ahli ilmu, para ulama dan para pencari ilmu. Makanya kenapa ini rahasianya ya? Kenapa negara-negara Arab banyak ngasih beasiswa? Karena mereka paham ini. Rizki ketika diberikan kepada para pencari ilmu itu nggak akan berkurang, tapi malah bertambah. Jadi bukan malah berkurang, tapi malah bertambah. Nah ini yang seharusnya juga kita tanamkan pada diri kita. Ya, rizki kita, ya kan, bukan malah berkurang, tapi akan bertambah. Karena ada perintah ini. Apalagi tadi disebutkan, la'allaka turzaqu bi. Ya, bisa saja engkau itu diberikan rizki dengan sebab ya saudaramu yang mencari ilmu itu, kamu bekerja, kemudian rizkimu dilapangkan untuk itu. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Makanya pelajaran yang ketiga, yurzaqul insan bisa babi mayyu'iluhum. Manusia itu diberikan rizki dengan sebab orang yang dia tanggung. Kita para jamaah yang laki-laki ini, kalau kita nanggung istri kita, ya kita akan diberikan rizki. Tapi kalau istri kita kerja gitu kan, ya sama. Ya, jadi sama. Apalagi kalau sudah dibagi-bagi, wes Bu sampean bagian urusan rumah, aku sing bagian urusan luar rumah misalkan. Ya, misalkan kalau istri urusan makanan, akhirnya istri kerja untuk urusan makanan, dapur dan lain sebagainya, kita urusan ini. Ya rezeki kita ya akan berkurang. Tapi kalau istri itu kita tanggung, ya rezeki kita akan lapang. Anak-anak kita tanggung, rezeki kita akan lapang. Ibu kita misalkan ditinggal wafat bapak kita misalkan, akhirnya ibu kita janda, kemudian kita tanggung, Bu di sini saja sama saya, rezekinya akan nambah. Ya, ada teman saya dulu di pondok itu ketika kuliah di Jogja, saya masih ingat dia cerita dari dulu sampai sekarang. Jadi anaknya itu sempat dititipkan ke mertuanya. Dia kuliah sambil kerja, dagang, jualan di jalan. Ya, dia bisa bedakan kalau anaknya sama dia rezekinya itu lebih lapang daripada jika dibandingkan anaknya dititipkan sama mertua. Logis, karena apa? Yang ditanggung ketika itu istri sama anaknya. Tapi kalau anaknya dititipkan sama mertuanya, ya mertuanya ya rezekinya akan lebih lapang daripada dirinya. Karena apa? Yurzaqul insan bisa babi mayyu'iluhum. Seseorang itu diberikan rezeki dengan sebab siapa yang dia tanggung. Ya, dengan sebab siapa yang dia tanggung. Maka kalau misalkan istri wes kene urusan sekolah, ya misalkan dia urusan ini, dia suaminya urusan beli mobil, beli sepeda motor, rumah, bisa saja rezekinya istri itu lebih lapang, lebih longgar daripada rezekinya suami. Ya, makanya kalau paham masalah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tawakal kepada Allah, kita akan bergantung kepada Allah, kita nggak akan menggantungkan urusan kita kepada selain Allah. Misalkan akhirnya dia harus mengurusi janda-janda. Ini di Bangil Pasuruan itu ada perumahan khusus janda. Pernah baca kan? Perumahan khusus janda. Yang maksud itu memang janda-janda. Tapi kebanyakan janda yang sudah lanjut usia. Kalau yang janda muda jarang gitu kan. Nah, ketika mereka sudah bersuami harus keluar dari tempat itu. Nah, orang yang ngurus ini ya, itu termasuk dalam yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, rezekinya akan dilapangkan, akan dimudahkan. Stai Ali yang ada di Surabaya itu, di dalamnya itu banyak perumahan, di dalamnya banyak yang tinggal janda-janda yang juga ditanggung oleh donaturnya Stai Ali. Di situ banyak janda-janda yang tinggal di situ.
Nah, ketika kita nanggung mereka, yaitu rezeki kita akan dimudahkan. Ya, termasuk misalkan kita nanggung anak yatim. Anak yatim. Lahu wali ghairi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al yatimu lahu wali ghairi. Anak yatim itu miliknya atau selainnya. Selainnya itu misalkan anak yatim tetangga gitu kan. Anak yatim saudara jauh. Tapi kalau lahu, anak yatimnya sendiri, misalkan seorang istri ditinggal mati suaminya, kemudian wis anak ini tak besarkan aja. Ini termasuk yang nanggung anak yatim. Anak ini yatim, walaupun nggak punya bapak, dia yatim. Walaupun dia masih sama ibunya, itu namanya yatim. Nanti akan kita bahas. Nah, itu juga akan ditanggung. Makanya kadang berapa kasus itu ya, ibu-ibu yang ditinggal wafat suaminya, kemudian dia akhirnya menafkahi, wis anak ini tak tanggung sajalah, nggak usah dititipkan di panti asuhan, saya aja yang nanggung, saya nggak bisa lepas dari anak saya, misalkan seperti itu. Dia juga akan dimudahkan oleh Allah, dia akan juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bih, bisa saja engkau itu diberikan rezeki dengan sebabnya tanggungan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pelajaran berikutnya, jawazu idharis sakwa, boleh mengadu kepada waliul amr. Ya, seperti halnya sahabat ini ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perihal saudaranya untuk diputuskan atau diberikan masukan, diberikan nasihat, boleh. Ya. Tapi nggak boleh ditunjukkan aibnya. Makanya dalam riwayat ini Anas radhiyallahu ta'ala nggak menyebutkan siapa dua orang bersaudara itu. Karena bagi salah satunya itu aib. Bagi salah satunya itu aib. Makanya disebutkan kan, karena akhwani, ada dua orang bersaudara. Nggak disebutkan siapa dua orang bersaudara itu. Nggak disebutkan. Ya, dan ini adab. Kalau misalkan mau ngadukan sesuatu kepada orang lain, konsultasi, Ustadz ada orang gini-gini, jangan sebutkan namanya. Karena itu sama halnya dengan membuka aib. Ya, yang penting itu adalah ketetapan hukumnya. Yang penting itu. Kemudian pelajaran berikutnya, kelima, ta'zimu amriddin aktsaru min amrid dunya. Mengagungkan urusan agama itu harus lebih banyak daripada urusan dunia. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membela salah satu dari dua orang ini yang bersaudara ini, khususnya yang dia menyibukkan diri untuk mencari ilmu agama, mempelajari hukum-hukum agama. Kita pun juga harus seperti itu. Urusan agama harus lebih kita berikan prioritas lebih besar daripada urusan dunia. Ya, urusan agama harus kita berikan prioritas lebih besar daripada urusan dunia. Ngaji misalkan, harus kita prioritaskan. Harus kita prioritaskan. Ustadz, harus silaturahim. Silaturahim apa nggak bisa selain pas pengajian, waktu pengajian. Usahakan prioritaskan. Apalagi kalau ngajinya 1 bulan cuma 2 kali. Ya, 1 bulan 2 kali izin terus. Nah, kapan ngaji ini? Jadi prioritaskan. Ya, kita ngaji setiap hari. Misalkan ngaji tafsir setiap hari itu ya. Belum tentu sampai mati itu khatam. Sedangkan kita perlu memperbaiki diri untuk bekal kita dalam kehidupan nanti. Jadi prioritaskan. Urusan agama itu prioritaskan daripada urusan dunia. Sholat misalkan prioritaskan. Ya, prioritaskan. Karena kalau ngurusi pekerjaan nggak akan selesai. Rapat misalkan, pas rapat sholat. Ya, prioritaskan waktunya sholat, ya sholat. Karena apa? Kalau nggak diprioritaskan, rapat pun sampai sore ya bisa. Ya, jadi prioritaskan urusan agama daripada urusan dunia. Dakwah prioritaskan daripada urusan dunia. Ya, karena kita baru menyesal ketika nanti tiba-tiba urusan dunia itu putus. Kapan urusan dunia putus? Nggak usah nunggu kita mati. Sakit itu loh, urusan dunia langsung sudah putus. Wes, udah antum konsentrasi aja agar sehat, agar seperti sedia kala. Wes, tidak usah ngurus yang ada di kantor. Kan seperti itu. Apalagi kalau mati udah.
Maka jangan nunggu sakit baru kemudian kita prioritaskan urusan agama. Enggak. Ketika afiat seperti ini, prioritaskan urusan agama daripada urusan dunia. Dunia itu diurusi lebih dari 1 kali 24 jam yang nggak akan pernah berhenti. Ada terus. Kayak kita kalau kerja di kantor itu, no penggawean. Kan gitu kan? Perasaan kita sudah dikerjakan semuanya. Oh, ternyata ada aja pekerjaan. Ya. Jadi seperti itu. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang bagi ala talibil ilmi ayaksabaku tahu bi'araqi jabini. Asalnya ini, semestinya seorang pencari ilmu mencari kebutuhan pokoknya dengan keringatnya sendiri. Asalnya kita ini, ya, Nabi SAW walaupun tadi bersabda la'allaka turzaqubi. Ya, bisa saja engkau diberikan kelapangan rizki karena dengan sebab nanggung saudaramu itu. Tetapi seorang pencari ilmu itu seharusnya juga mencari kebutuhan pokoknya sendiri dengan keringatnya. Alla yakuna alatan alan nas, jangan sampai gantungkan diri kepada manusia. Karena apa? Al yadul ulya khairum min ayati sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang ada di bawah. Itu hadis Nabi. Makanya hadis ini enggak berdiri sendiri. Hadis ini dibatasi dengan hadis yang lain. Ya, jangan dimaknai, oh saya belajar aja, akhirnya belajar nggak mau kerja, nggak mencari nafkah, akhirnya keluarganya ditinggalkan. Enggak seperti itu. Tetap ada nas yang lainnya yang harus kita perhatikan. Apa itu? Al yadul ulya khairum min allati sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, Nabi Daud saja walaupun dia menjadi raja, dia tetap mencari kayu bakar. Ya, dia mencari kayu bakar. Ya, para nabi mereka walaupun seperti itu ya mereka tetap mencari nafkah sendiri. Tapi kadang kesibukan dakwah itu nggak ada waktu bagi mereka. Kayak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sejak diangkat menjadi seorang rasul sudah waktunya 1 kali 24 jam itu untuk berdakwah. Nggak ada waktu untuk mencari nafkah. Siapa yang nopang? Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Khadijah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Setelah itu bagaimana? Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap fokus dakwah. Kalau ada yang memberikan hadiah, Nabi mau mengambil sebagiannya. Kalau ada yang bersedekah, wahai Rasulullah ini sedekah, maka diberikan untuk para sahabat semuanya. Jadi kayak gitu. Nah, pencari ilmu sekali lagi harus mencari nafkah. Jangan sampai menggantungkan apalagi pada dakwah. Akhirnya menjadi sebab apa? Akibatnya apa? Akibatnya adalah ya dia nggak bisa istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar karena gantungkan kehidupannya dari dakwah. Ketika yang minta itu orang-orang berkecukupan itu kan bisa nyetir dakwah, akhirnya ya sudah dakwah tidak berjalan di atas jalan yang semestinya. Makanya asalnya harus mencari nafkah sendiri. Makanya seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan di dalam salah satu diwannya, dalam satu syairnya. Kalau anak pondok hafal ini. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu enggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6. Salah satunya adalah bulghatun, materi, atau dirhamun, ya. Sa'un bika antafsila bibanin dakaun wa hirsun. Pertama kecerdasan, keinginan, ya, wajtihadun, kesungguhan. Kemudian wadirhamun bulghatun, atau dirham ataupun materi, suhbatu ustad, membersamai ustad. Kemudian yang terakhir tulu zaman, yakni waktu yang lama. Mencari ilmu itu butuh waktu yang lama, nggak bisa instan. Saya masuk kok nggak bisa bahasa Arab, ya butuh waktu. Ya seperti ini, ngaji kok mulai udah berapa tahun kita ngaji ini? 2 tahun. Hadis yang ke-84. Kapan khatam kitab Riyadhus Shalihin? Butuh waktu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi tadi, seorang pencari ilmu pun disarankan, dianjurkan untuk mencari nafkah dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah istiqomah. Ya, saya tidak tahu, mungkin pas momen Ramadan cocok kalau bahas istiqomah ini. Ya, insya Allah bulan depan bertepatan dengan bulan Ramadan. Ya mungkin kita sore, ya, dengan izin Allah Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan?
Nggih, monggo. Kalau menanggung masjid itu apa sama dengan pahalanya sama dengan menanggung orang yang menuntut ilmu? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dalilnya beda. Dalilnya beda. Ya. Kalau misalkan yang dimaksud nanggung masjid itu nanggung pembangunannya. Ya, kalau nanggung pembangunannya berarti sama dengan man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid walaupun dia hanya ngasih semen, ngasih keramik, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, bagaimana kalau misalkan itu adalah operasionalnya? Operasionalnya kan macam-macam. Operasionalnya kalau misalkan di sini wis ini untuk ustadz yang ngajar di sini. Ya, ngajar di masjid. Ya, maka bisa masuk dalam lingkup tadi la'allaka turzaku bi, atau untuk pencari ilmu di sini. Misalkan yang mencari ilmu ngaji di sini dikasih fasilitas biar mereka fokus, ya kan? Kemudian bisa lama, akhirnya disediakan konsumsi. Ya, ngaji pada maghrib lanjut isya sampai jam 8 misalkan. Terus kasih konsumsi biar mereka nanti nggak mikir makan malam. Bisa saja termasuk di sini. Jadi bisa saja termasuk di sini. Nanggung misalkan muadzin. Aslinya muadzin itu tidak boleh diupah ya. Tapi kalau di kerajaan Arab Saudi dijadikan pejabat. Ya, jadi pejabat. Imam itu pejabat, ini muadzin pejabat sehingga mereka fokus di sana. Ya, sehingga mereka fokus di sana. Ya bisa saja ini masuk dalam lingkup ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jadi banyak nas yang menjelaskan tentang bagaimana orang nanggung masjid agar masjid itu terus senantiasa berjalan. Karena gini, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Ya kan? Wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Orang yang bisa diharapkan mendapatkan hidayah itu siapa? Di antaranya orang makmurkan masjid. Ini kan berarti kan takmir kan. Makanya ayat tentang takmir itu di surat At-Taubah itu. Ayat takmir agar masjid ini makmur. Masjid itu makmur karena apa? Masjid makmur karena apa? Karena sholat jamaahnya. Tapi sholat jamaahnya nggak akan makmur kalau tidak diisi pengajian. Mereka teguh istiqomah sholat jamaah itu kalau pengajiannya kuat. Kalau pengajiannya nggak kuat, udah rapuh udah. Ya kan? Maka ya memakmurkan masjid inilah sebenarnya ya tugasnya orang-orang yang spesial. Siapa? Allah berfirman tadi, "Innama ya'muru masajidallahi", pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kalau orang kelihatan sering pergi ke masjid itu dalam hadis dikatakan fashhadu lahu bil iman. Saksikan dia mukmin. Bukan lagi muslim tapi mukmin, levelnya lebih tinggi. Kemudian ya wa aqamas shalah, menegakkan salat. Kemudian ataz zakah, menunaikan zakat. Kemudian tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini levelnya orang makmurkan masjid itu seperti ini. Ya, makanya kalau kita dukung operasional mereka, ya berarti kita mendukung kebaikan dan ketakwaan. Jadi pahalanya ada sendiri. Ada sendiri. Kalau bangun masjid ada sendiri. Masjid itu jadi makmur, pahalanya ada sendiri. Tentu besar di sisi Allah Ta'ala. Allah bisa. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke. Terkait dengan prioritas tadi dunia dan akhirat, kalau kemudian ada seorang laki-laki untuk memenuhi kewajiban nafkah, waktu kerja pagi sore itu masih belum mencukupi, sehingga dia memilih untuk mengambil waktu kerja lagi di tempat lain, entah itu sore ke malam atau malam ke pagi lagi gitu. Iya. Sehingga waktunya 24 jam, hampir mungkin separuh lebih untuk mencari nafkah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama istikharah dulu. Imam Nawawi menganjurkan orang mau usaha apa, mau safar, istikharah dulu. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, sholat istikharah, kemudian setelah itu doa istikharah. Sampaikan hajat kita kepada Allah, ya Allah kalau aku bekerja, nambah bekerja di tempat ini baik khairul li fi dini, baik untuk agamaku, wa ma'asyi, kehidupanku, wa akibati amri, akibat akhir dari semua urusanku, fakturhuli, takdirkan dia untukku,
wa yassirhu li, mudahkan dia untukku, wa barik li fi, berikan aku berkah. Tapi kalau nggak baik, ya kan, maka jauhkan, fasrif ini anhu wasrifhu anni, jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku. Kemudian ya, waktu li al khairah itu karena tetapkan untukku yang baik dimanapun, tsumma barik li fi, kemudian berikan aku berkah atas itu. Bisa saja dengan setelah istikharah ini kita langsung dikasih pilihan yang lain. Oh, tetap di sini, tetap di sini. Nah, ketika tetap di situ, akhirnya kita bisa bekerja lebih baik. Kemudian akhirnya yang lainnya terjaga. Saya ada dulu murid ya. Murid itu dia punya keahlian yang jarang dimiliki yang lain. Quality control dia. Sampai akhirnya naik menjadi quality assurance. Di pabrik yang pertama sempat diintimidasi karena apa? Anak buahnya ini ada yang pakai kudung. Ya, dia perbolehkan. Akhirnya anak buahnya ini dikeluarkan, ya, di PHK. Ya, dia akhirnya nggak kerasan di situ. Akhirnya dia dapat penawaran pindah ke perusahaan yang lain. Ya, nah ketika dia pindah ke perusahaan yang lain ini kolab ini kolab. Akhirnya setelah itu di perusahaan yang baru itu, cuman dia nggak ada waktu untuk ngaji. Dia biasanya kalau hari Ahad itu ngaji, akhirnya nggak ada waktu untuk ngaji. Akhirnya perusahaan yang lama ini menawari lagi, karena dia nggak bisa bagus kecuali dengan orang ini. Akhirnya orang ini ditarik lagi, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat yaitu dia nggak mau ada misalkan syukuran, ada kerjasama nilainya sekian, itu dia nggak mau. Ya kan, seperti itu dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya ketika dia kembali, dia punya posisi yang sangat bagus, ya kan. Akhirnya kemungkaran seperti itu bisa diingkari. Bisa akhirnya sholat berjamaah di pabrik yang sebelumnya dia nggak bisa menegakkan jamaah di tempat itu. Jadi istikharah lebih dulu. Ya, jadi istikharah lebih dulu. Ya, jangan keburu memutuskan, oh dia lebih baik. Akhirnya agama kita yang terbengkalai. Agama kita yang akhirnya kita nomor 2-kan. Jangan. Bagaimanapun seorang muslim, agama akhirat itu nomor pertama. Nomor pertama itu akhirat. Dunia itu, ya kan,